Ya, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, ketemu kembali dalam kegiatan belajar biologi. Hari ini kita membahas tentang kultur jaringan ya. Nah, untuk kultur jaringan sendiri itu sebenarnya ada suatu teknik mikropropagansi. Nah, maksudnya mikropropagansi itu adalah perbanyakan tanaman. Perbanyakan tanaman dilakukan secara vegetatif. Mikro dalam hal ini dinyatakan sebagai tempat dia bekerja. Maksudnya tempat dia bekerja itu jadi yang diolah itu adalah sel-sel. Nah, sel yang seperti apa tentunya adalah sel-sel yang memiliki sifat atau karakter meristematis, sel meristematis. Nah, disebut juga dengan manipulasi jaringan somatik sel-sel tubuh ya. Terus kemudian menumbuh kembangkan bagian tanaman. Nah, bagian tanamannya dapat berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik. Nah, aseptik berarti bebas hama, tidak boleh ada penyakit atau hama, jamur dan lain sebagainya yang nanti ada terlibat pada kultur jaringan dan terjadi secara in vitro. Maksudnya in vitro itu di dalam laboratorium in vitro. Lawannya in vitro nanti ada in vivo. Kalau in vivo itu di dalam makhluk hidup. Dan sifat anakan yang dihasilkan pada proses kultur jaringan ini sama dengan induk. Jadi kalau kalian ingin melakukan teknik kultur jaringan, sebaiknya dipilih indukan yang unggul sehingga keturunan yang dihasilkan nanti memiliki sifat yang sama dengan induk, sama-sama unggul. Kalau tidak unggul bagaimana? Ya tentunya anaknya akan tidak unggul. Jadi dalam teknik kultur jaringan tidak bisa menghasilkan tanaman atau anakan yang lebih unggul daripada induk. Nah, ciri-ciri kultur jaringan di sini adalah kondisi aseptik atau steril, bebas hama. Terus media kulturnya itu mengandung nutrisi yang lengkap. Jadi media kultur atau tempat menanam itu mengandung nutrisi yang lengkap. Nanti akan kita tunjukkan seperti apa medianya dan memiliki zat pengatur tumbuh. Nah, jadi ada zat-zat atau hormon yang digunakan dalam teknik kultur jaringan ini untuk mengatur tumbuh. Selanjutnya kondisi ruang atau tempat penyimpanan atau pelaksanaan kultur jaringan. Ini kondisi ruangannya harus dapat diatur suhu dan pencahayaannya karena cahaya dan suhu ini merupakan faktor yang penting pada pertumbuhan tanaman. Nah, seperti ini tekniknya. Jadi kondisi seperti ini namanya laminar airflow. Laminar airflow ini digunakan untuk proses kultur jaringan. Ini tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang aseptik atau steril. Penggunaan perlengkapan pun juga sangat diperhatikan. Jadi menggunakan jas lab, masker, dan di sini ada kaos tangan untuk menjaga sterilisasinya. Nah, ini media yang dimaksud. Jadi medianya bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti gel atau agar-agar. Terus kemudian di sini ditambahkan zat pengatur tumbuh, hormon yang dapat menunjang pertumbuhan tanaman. Bisa bentuknya seperti ini, tabung reaksi atau cawan Petri atau juga botol seperti ini juga bisa. Nah, ini gambarannya. Jadi pada saat proses kultur jaringan ini mengambil explant. Nah, ini explant ini bagian dari tanaman yang nanti akan ditanam. Jadi tidak melalui biji dan lain sebagainya karena sifatnya vegetatif. Perbanyakan secara vegetatif. Jadi ada bagian dari tanaman yang dimanfaatkan. Nah, tanaman yang dimanfaatkan di sini memiliki jaringan yang bersifat totipotensi. Jadi dia punya sifat totipotensi. Maksudnya totipotensi, jadi ada sel tumbuhan di sini, dia dapat berkembang menjadi jaringan atau organ yang lain. Jadi ini dari daun, dia dapat menjadi batang, bisa menjadi akar. Nah, itu yang disebut dengan sifat totipotensi. Kita lanjutkan. Nah, ini salah satu teknik juga untuk proses kultur jaringan. Di sini adalah yang diproses di sini adalah tanaman anggrek. Jadi bijinya anggrek. Biji anggrek itu tidak bisa tumbuh pada tempat umum karena biji anggrek tidak memiliki
endosperma atau dia tidak memiliki cadangan makanan, sehingga biji ini harus dibiakkan di sebuah media. Nah, tekniknya bisa juga dilakukan dengan kultur jaringan. Nah, ini contohnya kalus. Nanti kalau ada istilah tentang kalus seperti ini. Jadi ini bagian tanaman yang sudah ditumbuhkan dalam media tadi, kemudian dia akan membelah. Sel-sel jaringannya akan membelah, bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya kalus. Ini bisa dipisah-pisah lagi untuk nanti kemudian ditumbuhkan. Ini contohnya ketika tanaman sudah tanaman atau kalus ini sudah ditumbuhkan. Nah, ini jadi muncul tanaman-tanaman yang baru. Selanjutnya di sini nanti akan dilakukan inisiasi untuk akar. Karena kita lihat di sini akarnya kan belum muncul. Berarti nanti akan diganti media yang baru, dan media yang baru tersebut akan ditambahkan pengatur zat pengatur tumbuh atau yang dapat menumbuhkan akar. Ini gambarannya yang sudah, ini plantlet, jadi tanaman yang sudah tumbuh batang, akar maupun daunnya. Nah, prosesnya selanjutnya setelah jadi plantlet ini nanti akan dilakukan aklimatisasi. Jadi ditumbuhkan pada media atau tempat yang masih tertutup sebelum nanti ditempatkan di tempat luar. Nah, jadi harus diadaptasikan dulu. Nah, ini beberapa istilah terkait dengan kultur jaringan, yaitu aseptik, desinfektan, in vitro, ex vitro, explant, kalus, plantlet. Nanti silahkan coba di pause terus kemudian dibaca dulu ya, dipahami. Ini beberapa istilah yang terkait dengan kultur jaringan. Nah, untuk tahapan-tahapan, sebenarnya tahapan-tahapan ada banyak sekali. Saya mengambil beberapa contoh tahapan saja. Kalau misalnya nanti dari buku atau dari sumber yang lain, tahapannya bisa lebih banyak dari tahapan ini, bisa juga lebih sedikit. Nah, ini explant, pengambilan explant, kemudian dilakukan sterilisasi dulu. Dilakukan sterilisasi untuk explant tersebut untuk prinsip bebas hama atau steril. Terus kemudian ditempatkan pada media. Nah, ini untuk menumbuhkan kalus. Terus kemudian di sini tahap induksi tunas. Nah, ini setelah tumbuh kalus kemudian nanti dilakukan ke tahap elongasi tunas atau nanti pemanjangan sehingga dia bisa menjadi tanaman yang baru atau plantlet nanti. Setelah itu diaklimatisasi. Nah, ini ditempatkan di suatu kondisi yang masih tidak langsung keluar dari laboratorium, jadi masih diaklimatisasi dulu, diadaptasikan dengan kondisi lingkungan yang ada di dalam laboratorium. Setelah dia bisa tumbuh kuat dan besar, selanjutnya tanaman tersebut bisa diaplikasikan di luar ruangan. Nah, ini ada contoh dari kultur jaringan tanaman pisang. Dari mulai ada tanaman dewasa, pengambilan calon explant, persiapan explant di sini, inisiasi. Nah, ini ditanam, multiplikasi atau pembanyakan, terus subkultur, jadi sudah tumbuh kalus di sini. Terus ada inisiasi akar. Nah, ini tahap aklimatisasinya. Terus kemudian dilakukan penanaman di luar. Nah, ini ada satu teknik sederhana sebenarnya untuk praktikum. Kalau kalian tahu tanaman begonia, ini tanaman begonia yang daunnya seperti ini, ada seperti bludu-bludu ini. Ini kalau ditanam di pot dia akan bisa tumbuh tunas. Dari daun ini bisa tumbuh tunas. Nah, ini teknik. Biasanya ini adalah untuk praktikum kultur jaringan yang paling sederhana, karena tidak memerlukan proses yang rumit. Karena tanaman begonia ini memiliki karakteristik totipotensi yang sangat tinggi. Oke, silakan anak coba disimak, diulangi, atau mungkin diperkuat dengan sumber-sumber yang lain untuk penjelasan tentang kultur jaringan. Prinsipnya pada teknik ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif, memanfaatkan sifat totipotensi tanaman, dan tentunya akan sangat membantu para petani karena menyediakan bibit tanaman yang jumlahnya banyak dalam jangka waktu yang singkat. Ya, saya akhiri penjelasan untuk kultur jaringan. Untuk selanjutnya silahkan melaksanakan kegiatan berikutnya untuk
latihan soal. Selamat